Pemerintah pastikan stok BBM aman jelang Nataru. Wushu Indonesia juara umum di SEA Games 2025. Bareskrim Polri akan tetapkan tersangka bencana di Sumatera. Draft upah minimum 2026 tinggal diteken Presiden. Halo, selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Arif. Selamat pagi Louis. Bagaimana kabarnya? Sehat tentunya. Harus tetap semangat ya. Dan pemirsa, selain informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya bersama saya Louis Ayu. Dan saya Arif Rifai, kita simak bersama inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Berpura-pura hendak memborong bakso untuk acara hajatan. Sepasang suami istri terekam kamera pengawas atau CCTV tengah melakukan aksi pencurian uang milik pedagang bakso keliling, tepatnya di Jalan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Aksi pencurian pasutri tersebut pun viral di media sosial. Hampir sepekan buron, kedua pelaku pun akhirnya dapat ditangkap polisi di wilayah Cipondoh, Tangerang, Banten. Pasangan suami istri berinisial NS 34 tahun dan CN 25 tahun ini tak bisa berkutik usai ditangkap unit reskrim Polsek Kembangan, Jakarta Barat. Hampir sepekan buron, keduanya akhirnya dapat diamankan polisi dari kediamannya di wilayah Cipondoh, Tangerang, Banten. Pasutri tersebut dibekuk petugas karena nekat melakukan aksi pencurian uang milik pedagang bakso keliling di Jalan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Aksi pencurian pasutri tersebut pun terekam kamera pengawas atau CCTV dan seketika viral di jagat maya. Dalam video rekaman kamera pengawas CCTV, tampak kedua pelaku yang berpura-pura hendak mendorong bakso untuk acara hajatan ini langsung berbagi peran. Sang suami terlihat mengalihkan korban pedagang bakso dengan mengajaknya berbicara, sementara sang istri yang melihat kesempatan langsung menggasak uang korban dari dalam laci gerobak. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu Wirawan mengatakan bahwa uang Rp150.000 hasil pencurian tersebut telah digunakan kedua pelaku demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian di Jalan Meruya Selatan Kafling DKI Kembangan, bahwa berdasarkan rekaman yang beredar luas terlihat jelas bahwa kemarin sempat viral, petugas dari Polsek Kembangan telah dapat mengungkap dan mengamankan kedua pelaku. Kini kedua pelaku berikut barang bukti 1 unit sepeda motor yang digunakan dalam beraksi masih mendekam di Polsek Kembangan, Jakarta Barat dan terjerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga menjadi korban aksi penjambretan saat berjalan kaki sambil menggunakan ponsel. Aksi pelaku terekam CCTV yang terpasang di rumah warga. Peristiwa ini terjadi di Jalan Swadaya, Sukmajaya, Kota Depok. Tampak dari rekaman kamera pengawas, korban bersama 2 orang anaknya sedang berjalan kaki. Namun saat korban sedang menggunakan ponselnya, dari arah berlawanan datang pelaku bonceng 3 menggunakan motor dan 1 pelaku berhasil merampas ponsel korban. Peristiwa ini terjadi pada saat korban menuju ke rumahnya usai menjemput anaknya mengaji. Korban yang sempat berteriak membuat warga sekitar mengejar pelaku, namun pelaku berhasil melarikan diri ke arah Cilodong. Bawa anaknya 2 jalan kaki. Itu lagi ngapain sih, dia jemput atau? Lagi aku jemput. Iya udah. Jemput apa Mbak? Jemput ngaji. Jemput ngaji. Terus warga sempat ada yang ngejar atau gimana? Iya. Kapolsek Sukmajaya AKP Rizky Firmansyah Tontowi Putra membenarkan peristiwa tersebut. Pihaknya pun telah menerima laporan dari korban. Selain melakukan penyelidikan dari hasil rekaman CCTV, pihak kepolisian juga akan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Kasus atau kejadian penjamretan yang viral di media sosial itu terjadi di Kecamatan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, sekitar pukul 1 siang. Ya. Lanjut, korban sudah membuat laporan kepolisian di Polsek Sukmajaya keesokan harinya, hari Sabtu jam 5 sore. Adapun barang yang hilang atau kerugian daripada
penjabatan tersebut yaitu berupa iPhone 16 Pro. iPhone 16 Pro ditaksir nilai kerugian sebesar 21 juta. Sedang menunggu anaknya dari sekolah PAUD. Nah, itu mau pulang. Betul, pulang jemput. Nah, di tengah perjalanan pulang memang korban itu memang megang HP ya. Megang HP sambil berjalan. Itu saat itu mungkin lengah dan di situ ada kesempatan daripada pelaku untuk melakukan perampasan atau penjamretan. Kalau sesuai dengan CCTV itu ada bertiga ya, Bojeng 3. Satu motor. Akibat dari peristiwa ini, korban mengalami kerugian hingga mencapai 23 juta rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap seorang supir taksi online yang jasadnya ditemukan di bawah jembatan Cimake, Kabupaten Serang, Banten. Polisi menangkap seorang pria yang diduga sebagai pelaku. Kasus ini diduga bermotif ekonomi. Aparat kepolisian Ditkrimum Polda Banten menangkap dan menetapkan seorang pelaku sebagai tersangka pembunuh pengemudi taksi online yang jasadnya ditemukan di kolong jembatan Cimake, Kabupaten Serang, Banten. Aparat mengamankan pelaku 6 hari setelah jasad korban ditemukan. Selain menangkap pelaku, aparat juga menyita barang bukti berupa kawat yang digunakan untuk melakukan kekerasan dan kendaraan milik korban. Terima kasih rekan media. Jadi pada hari ini kita melaksanakan press conference tentang tindak pidana pembunuhan berencana dan tindak pidana pencurian dan kekerasan, yang mana telah diawalin tentang adanya temu mayat tanpa identitas yang dibuang di bawah jembatan Pabuaran. Dari situ tim gabungan dari Resmob Subdijatan Reskrim Polda Banten dengan Satreskrim Polresta Serang Kota, kita melaksanakan rangkaian penyelidikan untuk mengetahui siapa korban ini. Ya, jadi dengan alat inafis kita, identifikasi kita dapat berhasil mengidentifikasi identitas korban, yang kemudian kita cross-check dengan keluarganya di daerah Tangerang, menyatakan betul dengan keluarganya, sehingga dapat kita ketahui profesinya adalah sebagai sopir gokar. Nah, dari sini kita melaksanakan rangkaian penyelidikan, siapa yang memesan pada dini hari tersebut, diketahui yaitu adanya sebuah akun yang diduga fiktif atas nama Dede, dan kita terus melakukan rangkaian penyelidikan sehingga pada tanggal 6 kemarin kita berhasil melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku, tepatnya di Jalan Raya Serang Pandeglang di depan Rumah Sakit Bayangkara. Adapun pelaku adalah pelaku tunggal, yang mana motifnya yaitu pengen menguasai barang-barang milik korban, baik itu mobil ataupun handphone, dan mereka dengan cara memesan dengan akun fiktif kemudian melakukan pembunuhan. TKP pembunuhan tepatnya adalah di depan UIN, yaitu dengan cara menjerat menggunakan kato, dan untuk menghilangkan jejak membuang jenazah korban ini di bawah jembatan Pabuaran. Seperti diketahui, pengungkapan tersangka berawal dari penemuan jasad korban pada Jumat dini hari lalu. Jasad korban ditemukan warga dalam kondisi terlentang dengan kedua tangan terikat dan bekas luka di leher. Dari hasil penyelidikan dan pengumpulan bukti dan keterangan saksi, petugas kemudian bergerak cepat dan menangkap pelaku kawasan Cipare, Kota Serang, Banten. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 340 dan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi pencurian telepon genggam terjadi di Masjid Fathahilah, Kelurahan Tengah, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur, Sabtu sore 13 Desember 2025. Di mana aksi pencurian terjadi saat jamaah melakukan kegiatan sholat asar berjamaah. Aksi pencurian terjadi di Masjid Fathahilah yang berlokasi dekat SMP Negeri 20 Bulak Rantai, Kelurahan Tengah, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur. Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu 13 Desember 2025 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan korban, telepon genggam miliknya hilang saat dirinya sedang melaksanakan sholat asar berjamaah. Saat itu, telepon genggam disimpan di dalam tas dan dalam kondisi dicas. Namun setelah sholat selesai, korban mendapati telepon genggam tersebut sudah tidak ada. Hingga saat ini belum diketahui identitas pelaku pencurian. Korban berharap kejadian ini dapat menjadi perhatian agar jemaah lebih waspada terhadap barang bawaan saat beribadah. Ulia Haifenisa, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi pencurian sepeda motor terjadi di area Optik Melawai, Jalan Raya Transyogi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor pada Sabtu sore 13 Desember 2025. Diduga pelaku menodongkan senpi kepada korban saat beraksi.
Aksi pencurian sepeda motor ini terjadi di kawasan Optik Melawai, Jalan Raya Transyogi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor pada Sabtu sore 13 Desember 2025. Berdasarkan rekaman video yang beredar, terlihat dua orang pelaku mengambil sepeda motor yang terparkir di tepi jalan. Dalam rekaman tersebut, salah satu pelaku diduga memperlihatkan benda yang menyerupai senjata api. Meski kondisi jalan raya sedang ramai, pelaku tetap melanjutkan aksinya dan kemudian meninggalkan lokasi dengan mengendarai motor hasil curian. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, seorang pria berstatus guru SMA di Kota Padang tertangkap basah berduaan bersama seorang pria di toilet Masjid Syarif Cindakir, Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus, Teluk Kabung, Senin 15 Desember 2025. Diduga pelaku melakukan kegiatan asusila sejenis. Seorang pria berinisial S berusia 58 tahun yang berprofesi sebagai guru SMA dan berstatus pegawai negeri sipil diamankan warga dan pengurus Masjid Syarif Cikandir, Kota Padang. Pria tersebut diduga melakukan perbuatan asusila dengan seorang pemuda berinisial LVS usia 18 tahun di dalam toilet masjid pada Senin 15 Desember 2025 sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Bungus Teluk Kabung AKP Syamsurijal menyampaikan bahwa kedua pria tersebut ditangkap oleh pengurus masjid dan warga setelah mencurigai aktivitas keduanya di dalam kamar mandi masjid. Setelah diamankan, kedua terduga pelaku kemudian diserahkan ke pihak kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan menangani kasus tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Ya, Arif dan juga pemirsa, ini sebuah berita yang sangat amat miris begitu ya, terjadi di Kota Padang. Dan ini merupakan salah seorang oknum guru serta siswanya. Yang terjadi ini dugaan sementara adalah perbuatan asusila, di mana memang videonya viral di media sosial. Kasus ini juga saat ini masih tengah dalam penyelidikan pihak kepolisian. Kedua belah pihak ini tengah dilakukan pemeriksaan intensif, sehingga sampai dengan saat ini juga kita masih menunggu bagaimana proses selanjutnya begitu ya, Arif. Benar sekali, dan memang kejadian ini sempat viral dan juga masih viral di media sosial terkait dengan penggerebekan yang dilakukan di salah satu toilet masjid. Kalaupun memang benar ini sangat miris karena dilakukan di toilet masjid, tempat yang harusnya memang itu bagian dari masjid tersebut. Dan tapi lagi-lagi kita masih menunggu bagaimana hasil penyelidikan dari pihak berwenang, pihak berwajib. Untuk sementara memang kita masih mengandalkan azas praduga tak bersalah. Kita masih menantikan bagaimana hasil penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Betul sekali, dan memang untuk masyarakat semua dihimbau juga untuk tidak membuat kegaduhan begitu ya. Kita masih menunggu pihak kepolisian bagaimana hasilnya nanti. Dan pemirsa, informasi selanjutnya kita lanjutkan untuk memberi efek jera sekaligus memberantas peredaran rokok dan minuman keras ilegal. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur memusnahkan rokok dan minuman keras dengan nilai keseluruhan 3,13 miliar rupiah. Dan pemusnahan itu pemirsa merupakan hasil penindakan selama kurun waktu Oktober 2024 hingga November 2025 oleh Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Bali, NTB dan NTT. Bea Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur memusnahkan rokok dan minuman keras dengan nilai keseluruhan 3,13 miliar rupiah. Pemusnahan terhadap 1.477.424 batang rokok ilegal dengan berbagai merek jenis sigaret putih dan sigaret kretek dilakukan dengan dibelah menggunakan mesin khusus tanpa dibakar. Selain itu, pemusnahan 4.962,95 liter minuman mengandung etil alkohol ilegal berbagai merek jenis golongan A, B, dan C dilakukan dengan cara digilas menggunakan alat berat ekskavator. Nilai barang yang juga dimusnahkan mencapai Rp3.134.027.000 dengan perkiraan potensi nilai cukai tak tertagih sebesar Rp1.466.11.524. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat dan juga Nusa Tenggara Timur, R. Fajar Jody Cahyadi menjelaskan bahwa pelanggaran yang dilakukan pelaku sangat beragam, mulai dari tanpa pita cukai hingga menggunakan pita cukai palsu. Terkait sebaran wilayah peredaran barang ilegal, pihak Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Bali, NTB dan juga NTT sudah memetakan titik atau juga wilayah yang dianggap rawan namun tidak dirinci lokasinya secara spesifik. Kalau untuk nilai barang yang dimusnahkan yang sekarang itu sebesar 3,134 miliar, tetapi
nilai cukai yang tidak tertagih ini sebesar 1,466 miliar. Tetapi kalau kita lihat yang tadi saya sampaikan, bahwa penindakan di kantor wilayah DJPJ Bali NTB ini nilainya itu kurang lebih 40 miliar dan potensi nilai cukainya 27,1 miliar. Ini adalah tangkapan hanya oleh kantor wilayah saja. Tetapi kantor pelayanan itu juga melakukan pemusnahan sendiri. Itu ya. Jadi sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa banyak yang dilakukan modusnya, dia tanpa pita cukai atau menggunakan pita cukai tetapi pita cukainya palsu. Selama periode 1 Januari 2025 hingga 9 Desember 2025, Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat dan juga Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan telah melakukan 1.652 kali penindakan rokok dan juga minuman mengandung etil alkohol ilegal alias tanpa cukai. Dari penindakan tersebut berhasil diamankan 18,1 juta batang rokok ilegal dan 14.872 liter minuman beralkohol ilegal. Dari Bali, Bagus Raditya, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH mengungkapkan terdapat 31 perusahaan yang sedang diselidiki terkait bencana banjir bandang yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Komandan Satgas PKH Maijen TNI Dodi Triwinarto mengatakan di Provinsi Aceh terdapat 9 perusahaan, di Sumatera Utara ada 8 perusahaan, dan di Sumatera Barat ada 14 perusahaan. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan telah mengidentifikasi sejumlah perusahaan penyebab bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Sebanyak 31 perusahaan diduga bertanggung jawab atas bencana tersebut. Komandan Satgas PKH, Maijen TNI Dodi Triwinarto, mengatakan di Provinsi Aceh terdapat 9 perusahaan yang diduga berkaitan langsung dengan bencana, khususnya di wilayah daerah aliran sungai atau DAS. Di Sumatera Utara, Satgas PKH mengidentifikasi 8 perusahaan, termasuk kelompok pemegang hak atas tanah atau PHT yang diduga berkaitan dengan bencana di sejumlah wilayah DAS. Sementara itu di Sumatera Barat, Satgas PKH menduga terdapat 14 perusahaan lokal yang berkaitan dengan bencana banjir dan longsor di 3 wilayah daerah aliran sungai. Untuk yang di Aceh, dugaan sementara yang terimbas langsung, yang terkait langsung dengan DAS daerah aliran sungai itu ada 9 PT. Untuk yang di Sumatera Utara, DAS yang di Batang Toru, Sungai Garoga, kemudian yang di Langkat, termasuk longsor yang ada di sana, itu ada 8, termasuk dengan kelompok PHT, pemegang hak atas tanah. Kemudian yang untuk di Sumatera Barat, dugaan terhadap subjek hukum yang ada, identitas perusahaan lokal, diperkirakan ada 14 dari 3 wilayah daerah aliran sungai. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung telah menerima SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik di Tipiter Bareskrim Polri. Dan penyidikan ini terkait dugaan tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang terjadi di wilayah Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara yang diduga dilakukan oleh sebuah korporasi besar. Setelah dilakukan koordinasi antara Bareskrim Mabes Polri dan Kejaksaan Agung untuk proses penyelidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang memperparah dampak bencana alam di Sumatera, Jampidum Kejaksaan Agung telah menerima SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan terhadap perusahaan atau korporasi besar yang memperparah bencana alam di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara pada 16 Desember 2025 yang mengakibatkan korban meninggal dan kerusakan lingkungan dalam skala besar. Kejaksaan juga telah berkoordinasi dengan penyidik sesuai dengan amanat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru yang isinya mengharuskan penuntut umum dilibatkan sejak tahap penyidikan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penegakan hukum berjalan secara berkualitas dan tanpa adanya ego sektoral, serta memperlancar dalam pemberkasan perkara. Kejaksaan juga menegaskan bahwa dalam peristiwa yang terjadi di wilayah bencana, khususnya di Sumatera yang sudah terdapat bukti yang tidak dapat disangkal. Teman-teman media semuanya, pertama, Kejaksaan selaku penuntut umum sudah mendapatkan surat perintah
pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik Dirtipidum atas dugaan tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang terjadi di seputaran Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah yang dilakukan oleh sebuah korporasi. Ini yang kemudian menjadi titik bahwa perbuatan ini tidak sekedar hanya tindak pidana di bidang lingkungan hidup, tapi yang utama adalah mengakibatkan bencana atau diduga ada faktor sebab akibat di situ. Nah, kemudian dari posisi itu kami selaku peneliti jaksa penuntut umum kita berkoordinasi sejak awal, apalagi amanat KUHAP yang baru nanti pasal 58 sampai 62 KUHAP yang baru itu mengamanatkan penyidikan itu penyidik menggandeng penuntut umum sejak awal. Tujuannya satu, kita ingin menegakkan hukum ini dengan benar, berkualitas, dan jangan sampai ada ego sektoral, apalagi berkas bolak-balik. Tujuannya satu, ini ada satu peristiwa pidana, kita sudah sepakat tadi sudah digelar, bukti-buktinya nyata, peristiwanya nyata, korbannya nyata, tidak bisa dibantah lagi. Tugas kita selaku penegak hukum, kita akan bersama-sama memfaktakan ini menjadi fakta yuridis, dan nanti akan kita gelar, kita bawa ke pengadilan, dan yang utama adalah kita ingin meminta pertanggungjawaban korporasi terkait dengan pemulihan. Kejaksaan Agung dan Bareskrim Mabes Polri juga telah menyepakati sanksi terhadap korporasi harus dimintai pertanggungjawaban, terutama terkait pemulihan lingkungan dan ganti kerugian sesuai pasal 112 Undang-Undang Lingkungan Hidup. Kejaksaan Agung tetap akan memproses penyelidikan perkara ini untuk segera dituntaskan secara hukum, sekaligus menjadi harapan masyarakat dalam mencapai keadilan dan menjalankan arahan Presiden terkait penegakan hukum lingkungan. Dari Jakarta, Theo Fandi, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH memastikan akan memberikan sanksi administrasi kepada perorangan atau korporasi yang melakukan perusakan lingkungan di 3 provinsi terdampak banjir Sumatera. Sanksi administrasi yang diberikan adalah berupa ganti rugi. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH memastikan setiap subjek hukum yang diduga turut berkontribusi atas terjadinya bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara akan dimintai pertanggungjawaban. Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengatakan bahwa Satgas PKH telah melakukan langkah-langkah identifikasi terkait perbuatan pidana atas bencana yang terjadi di Provinsi Sumatera tersebut. Selain proses pidana, subjek hukum yang bertanggung jawab baik perorangan maupun korporasi akan dikenakan sanksi administrasi berupa evaluasi perizinan yang telah dikeluarkan. Selain proses pidana, kepada subjek hukum yang dinilai bertanggung jawab, tidak saja perorangan, korporasi pun akan dikenai pertanggungjawaban pidana. Selain itu juga diputuskan tadi akan dikenakan sanksi administratif berupa evaluasi perizinan jika mereka memiliki izin. Akan dilakukan evaluasi atas perizinan yang telah dikeluarkan kepada korporasi yang terindikasi menjadi subjek hukum penanggung jawab pidana yang telah terjadi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kemhan gelar pembekalan bagi awak media di daerah rawan. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini.
Halo, selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan. Awak media atau jurnalis dari berbagai media mengikuti upacara pembukaan pembekalan prosedur kedaruratan pada daerah rawan. Pembekalan ini sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan keselamatan terhadap awak media dalam menjalankan tugas jurnalistik pada wilayah dengan tingkat resiko yang tinggi. Kementerian Pertahanan menggelar upacara pembukaan pembekalan terhadap awak media mengenai prosedur kedaruratan pada daerah rawan di Menlatpur Kostrad Karawang, Senin 15 Desember 2025. Kegiatan pembekalan ini dibuka secara langsung oleh Kapuspen TNI Maijen TNI Freddy Ardianza sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan keselamatan terhadap awak media dalam menjalankan tugas jurnalistik pada wilayah dengan tingkat risiko yang tinggi. Pembekalan yang dilaksanakan pada tanggal 14 hingga 20 Desember mendatang dirancang sebagai langkah strategis untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman prosedur kedaruratan bagi para awak media. Dengan membagikan berbagai materi seputar sejumlah isu pertahanan, peran fungsi TNI, dasar-dasar keselamatan, pola koordinasi wilayah tugas, dan antisipasi bencana, serta respon awal dalam kondisi darurat, diharapkan awak media memiliki kesiapsiagaan, kemampuan adaptasi, dan profesionalitas yang semakin kuat dalam menjalankan tugas jurnalistik pada daerah rawan tersebut. Dalam konteks pertahanan, peran awak media menjadi semakin penting karena informasi yang akurat dan terpercaya dapat membantu masyarakat memahami situasi, menumbuhkan kesadaran bela negara, serta memperkuat dukungan publik terhadap kebijakan pertahanan nasional. Namun demikian, peliputan di daerah rawan bukanlah hal yang mudah. Risiko yang dihadapi oleh awak media, mulai dari potensi bencana alam, konflik sosial, hingga gangguan keamanan, menuntut adanya kesiapsiagaan yang matang, baik dari sisi teknis maupun mental. Undang-undang menegaskan bahwa keselamatan jurnalis adalah tanggung jawab setiap institusi terkait, termasuk pemerintah, TNI, dan pihak penyelenggara kegiatan di lapangan. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya dari Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi lintas sektoral kesiapan pelayanan Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026. Rakor digelar sebagai bentuk sinergi lintas sektor untuk mewujudkan pelayanan Nataru yang aman, nyaman, dan humanis dalam semangat transformasi Polri. Dalam rakor tersebut, Kapolri menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah atas dukungan dalam persiapan pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Pada kesempatan itu, Kapolri juga menyampaikan duka cita mendalam atas bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia, serta mengajak seluruh pihak mendoakan para korban agar diberikan kekuatan. Berdasarkan hasil survei Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan masyarakat saat Nataru 2025 hingga 2026 diprediksi meningkat sebanyak 8,83 juta orang atau 7,9%, dengan total pergerakan mencapai 119,5 juta orang. Arus mudik diperkirakan terjadi pada 20 dan 24 Desember 2025, sedangkan puncak arus balik diprediksi pada 28 Desember 2025 dan 4 Januari 2026. Untuk menjamin keamanan, Polri bersama TNI dan instansi terkait menggelar Operasi Lilin 2025 selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Sebanyak 146.701 personil gabungan diterjunkan, terdiri dari personil Polri, TNI, dan unsur terkait lainnya. Polri juga menyiapkan 2.903 pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu untuk mengamankan lebih dari 44.000 objek, meliputi gereja, terminal, bandara, stasiun, pusat perbelanjaan, hingga objek wisata. Pemerintah turut memberikan stimulus untuk mengurai kemacetan, antara lain diskon tarif angkutan laut, penyeberangan, diskon tiket kereta api 30%, serta diskon tiket pesawat 13 hingga 14%. Menyikapi potensi cuaca ekstrim, Polri dan seluruh pihak terkait juga diminta mewaspadai bencana alam sesuai prediksi BMKG di sejumlah daerah. Pemerintah juga sudah memberikan stimulus yang diberikan dalam rangka untuk mengurai kemacetan, antara lain memberikan diskon tarif dasar angkutan laut, kemudian penyeberangan, diskon tiket kereta api sebanyak 30%, serta diskon tiket pesawat ya sebanyak atau sebesar 13-14% yang diberlakukan pada periode perjalanan mulai tanggal 22 Desember 2025
sampai dengan 10 Januari 2026. Polri menegaskan keberhasilan pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 memerlukan kolaborasi seluruh pihak serta peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan persediaan BBM dan LPG aman selama libur Natal dan Tahun Baru. Dalam hal ini, Pertamina menyiagakan SPBU, terminal dan fasilitas tambahan untuk antisipasi lonjakan permintaan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan persediaan BBM dan LPG tetap mencukupi selama libur Natal dan Tahun Baru, meski Indonesia masih dalam masa pemulihan pasca bencana. Pernyataan ini disampaikan Bahlil dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada Senin 15 Desember 2025 setelah mengecek langsung data ketersediaan energi. Bahlil juga merinci ketahanan stok BBM bersubsidi, RON 90 mencapai 18 hari, RON 92 dan RON 95 masing-masing 22 dan 28 hari, sedangkan stok solar nasional berada di kisaran 15 hingga 17 hari. Pasokan LPG diperkirakan cukup untuk 14 hari. Kementerian ESDM memproyeksikan konsumen bensin meningkat 7,2% dan LPG naik 5,2% selama periode 15 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Kita untuk Nataru, insya Allah aman Bapak, sekalipun kita kena di persoalan di bencana. Jadi ini semua masih dalam koridor stok standar minimum nasional. Sebagai langkah antisipasi, PT Pertamina menyiagakan 125 terminal BBM, 7.885 SPBU, dan juga 27 depot pengisian pesawat. Pertamina juga menyiapkan fasilitas tambahan di titik-titik yang berpotensi mengalami lonjakan permintaan, memastikan ketersediaan energi tetap aman selama Nataru. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih informasi menarik lainnya. Rizky Juniansyah kembali mengharumkan nama Indonesia di panggung internasional. Lifter andalan merah putih ini meraih medali emas SEA Games 2025 sekaligus memecahkan rekor dunia di kelas 79 kg putra. Tampil dominan di Thailand, Rizky menegaskan dirinya sebagai salah satu lifter terbaik dunia saat ini. Rizky Juniansyah kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu lifter terbaik dunia. Atlet angkat besi Indonesia ini meraih medali emas SEA Games 2025 sekaligus memecahkan rekor dunia di kelas 79 kg putra. Tampil di Konburi Sports School Thailand pada Senin sore 15 Desember 2025, peraih emas Olimpiade Paris 2024 itu tampil dominan sejak angkatan awal dan praktis tidak mendapat perlawanan berarti. Rizky membuka penampilannya dengan angkatan snatch seberat 160 kg. Pada nomor clean and jerk, lifter berusia 22 tahun ini kembali menunjukkan keunggulannya dengan sukses mengangkat beban 205 kg. Hasil tersebut membuat Rizky mencatatkan total angkatan 365 kg. Raihan itu membawa Rizky unggul jauh atas Muhammad Eri Hidayat dari Malaysia yang harus puas dengan medali perak setelah mengumpulkan total angkatan 336 kg. Selisih hampir 30 kg menegaskan dominasi lifter Indonesia di nomor ini. Tak hanya meraih emas, Rizky juga berhasil memecahkan rekor dunia. Angkatan clean and jerk 205 kg mempertajam rekor atas namanya sendiri. Sementara total angkatan 365 kg melampaui catatan sebelumnya yang dipegang lifter Mesir Abdulrahman Younes. Hasil ini melanjutkan tren positif Rizky Juniansyah di kawasan Asia Tenggara setelah sebelumnya juga meraih medali emas pada SEA Games 2023 di nomor 73 kg putra. Tadi saya ngangkat di 160 dan 205 itu masih di bawah rekor saya sebenarnya, rekor latihan. Alhamdulillah sangat senang sekali dan saya cukup terharu, tentunya bangga, tapi saya tidak melihat bangga di sini aja karena event saya masih banyak. Dan tujuan saya masih ingin Olimpiade nanti di LA, target saya di sana. Dan ini adalah, SEA Games ini adalah suatu lonjakan untuk motivasi kejuaraan ke depannya biar saya lebih baik lagi di kejuaraan. Dan ini ya karena memang kan tadi juga saya di snatch juga ingin memecahkan rekor dunia, tetapi tidak dibolehkan oleh sama pelatih karena memang saya untuk mengisi power di clean and jerk karena memang tadi kalau misalkan saya 166, saya misalkan tidak kena, saya juga nanti akan rugi misalkan karena Thailandnya hanya 155 dan saya 156 tadi misalkan. Hanya sekilo aja, makanya saya mending landing aja di snatch sekitar 5 kilo tadi, makanya saya di jack agak santai. Gini, dan alhamdulillah keluarga saya nonton, ibu, kakak, dan adik-adik saya, ponakan saya, dan semua Pak Joko juga nonton, pengurus PB PABSI juga nonton, dan tim Indonesia nonton. Saya sangat bersyukur bisa mendapatkan doa dan support, dukungan terhadap saya, dan saya juga menjadi motivasi sebagai semangat saya di pertandingan ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, tim futsal putra Indonesia langsung tancap gas di laga pembuka SEA Games 2025. Menghadapi Myanmar, tim Merah Putih tampil dominan dan meraih kemenangan telak dengan skor 5-1. Hasil meyakinkan ini menjadi modal awal Indonesia menetap persaingan di cabang futsal. Tim futsal putra Indonesia mengawali perjalanan di SEA Games 2025 dengan hasil meyakinkan. Menghadapi Myanmar, Indonesia meraih kemenangan telak dengan skor 5-1. Pertandingan Indonesia melawan Myanmar digelar di Sport Kompleks Gimnasium Nonthaburi pada Senin sore 15 Desember 2025. Tim Merah Putih langsung tampil agresif sejak menit awal. Indonesia membuka keunggulan pada laga baru berjalan 2 menit. Israr Megantara sukses memecah kebuntuan dan membuat Indonesia unggul 1-0. Tekanan berlanjut dan pada menit ke-7, Kapten tim Muhammad Iqbal Rahmatullah menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Hanya berselang 1 menit, Iqbal kembali mencatatkan namanya di papan skor, memanfaatkan umpan dari Sauki Saud. Iqbal mencetak gol keduanya dan membawa Indonesia memimpin 3-0. Myanmar sempat memperkecil ketinggalan. Pada menit ke-10, Min Kantu mencetak gol lewat sepakan dari luar area penalti, mengubah skor menjadi 3-1. Memasuki babak kedua, Indonesia kembali menambah keunggulan. Rizky Xavier mencetak gol keempat dan membuat skor menjauh menjadi 4-1. Sejumlah peluang kemudian diciptakan Indonesia, namun belum seluruhnya berhasil dimaksimalkan. Di 5 menit terakhir, Myanmar meningkatkan tekanan dengan strategi power play. Namun pertahanan Indonesia mampu meredam serangan lawan dan memastikan kemenangan 5-1 di laga pembuka. Hasil ini menjadi awal positif bagi tim futsal putra Indonesia dalam upaya mengamankan prestasi di SEA Games 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Timnas Wusu Indonesia kembali menegaskan dominasinya di kawasan Asia Tenggara. Tampil gemilang di SEA Games 2025 Thailand, Indonesia bukan hanya melampaui target medali tetapi juga sukses mempertahankan gelar juara umum cabang Wushu. Timnas Wusu Indonesia menorehkan prestasi membanggakan pada SEA Games 2025 Thailand. Indonesia bukan hanya melampaui target 3 medali emas, tetapi juga berhasil mempertahankan gelar juara umum yang sebelumnya diraih pada SEA Games ke-32 Kamboja 2023. Hasil tersebut ditentukan pada hari terakhir cabang olahraga Wushu yang digelar di Government Complex Building, Bangkok pada Senin 15 Desember 2025. Pada laga penentu ini, tim Wushu Indonesia mampu meraih 4 medali emas dan 1 medali perunggu. 4 medali emas Indonesia masing-masing dipersembahkan oleh Patricia Geraldine di nomor gabungan Changkuan, Qianshu, dan Qianshu. Emas juga datang dari nomor tim Julian Barehanded yang diperkuat Ahmad Gifari Fawais, Ahmad Ghazali Fawais, dan Tarensis Jayadi. 2 medali emas lainnya diraih pada nomor sanda putri dan putra. Tarisa Dea Valentina dan Samuel Marbun sukses menjadi yang terbaik di kelas masing-masing. Sementara itu, satu-satunya medali perunggu Indonesia pada hari terakhir disumbangkan oleh Heri Brahmana di kelas 70 kg. Dengan tambahan medali tersebut, Indonesia menutup SEA Games 2025 dengan perolehan 5 medali emas, 3 medali perak, dan 1 medali perunggu. Capaian ini melampaui target awal 3 emas sekaligus mengukuhkan Indonesia sebagai juara umum cabang Wushu. Sebelumnya, tim Wushu Indonesia juga keluar sebagai juara umum pada SEA Games 2023 di Kamboja dengan 6 emas, 6 perak, dan 2 perunggu. Indonesia pernah meraih prestasi serupa saat menjadi juara umum SEA Games Jakarta Palembang 2011 dengan 8 emas, 3 perak, dan 3 perunggu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tim Aquathlon Indonesia kembali membuktikan dominasi di SEA Games 2025 dari nomor tim relay putri dan putra hingga campuran. Indonesia menyapu bersih medali emas, di mana prestasi ini mengukuhkan posisi merah putih di puncak perolehan medali SEA Games. Cabang olahraga triathlon kembali menyumbangkan medali emas pada ajang SEA Games 2025 di Thailand. Sebelumnya pada hari Selasa 16 Desember, tim Indonesia sukses menyapu bersih medali emas dari nomor aquathlon, tim relay, dan juga kategori putri dan putra. Prestasi gemilang tersebut diawali oleh tim aquathlon putri yang juga diperkuat oleh Binta Erlen Salsabella, Kayla Nadia Safa, dan juga Martina Ayu Pratiwi. Tim aquathlon putri Indonesia keluar sebagai juara setelah menjadi yang terbaik pada nomor Women's Aquathlon Team Relay. Kesuksesan ini juga kemudian dilanjutkan oleh tim aquathlon putra Indonesia yang juga meraih medali emas di SEA Games 2025. Muhammad Noval Asidi, Kalkausar, dan Rasif Amila yakin tampil kompak sepanjang perlombaan hingga finish terdepan pada nomor Men's Aquathlon Team Relay.
Dominasi tim aquathlon Indonesia belum berhenti setelah itu dengan kemenangan di nomor mix aquathlon tim relay. Diperkuat oleh Martina Ayu Pratiwi, Rasip Amila Yakin, Kayla Nadia Safa dan juga Muhammad Nopal Asidik. Tim Indonesia kembali mengamankan medali emas. Hasil tersebut menegaskan kekuatan Indonesia yang berhasil menguasai kategori putra-putri dan mix aquathlon serta menyumbangkan medali emas ke-57 bagi kontingen merah putih di SEA Games 2025. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa dan juga Luis, ini luar biasa sekali bagaimana kita melihat perjuangan para atlet-atlet kebanggaan Indonesia yang tengah berjuang di SEA Games hingga banyak sekali mendulang medali-medali emas. Betul. Bahkan saat ini Indonesia masih berada di peringkat 2. Luar biasa sekali, ini sangat amat membanggakan sekali ya. Dan ini juga modal juga untuk para atlet Indonesia ini untuk selanjutnya dapat berkarir atau berkarya lagi di mancanegara, dilihat di mata dunia khususnya di Asia Games ini atau di Asia khususnya. Benar sekali, dan kalau kita melihat tadi salah satu cabang dari lifter kebanggaan Indonesia ada Rizky yang juga beberapa waktu lalu juga sempat mengharumkan nama Indonesia di tingkat Olimpiade dengan medali emas, kemudian di tingkat kejuaraan dunia juga berhasil meraih titel juara dunia, dan kali ini dia membuktikan bahwasanya dia merupakan atlet angkat besi, salah satu atlet angkat besi terbaik di dunia. Betul sekali. Tidak hanya itu dan banyak sekali cabang olahraga juga yang berhasil. Indonesia ini menyabet banyak sekali medali, salah satunya ada emas, ada perak, bahkan perunggu juga direbut begitu ya Arif. Benar sekali. Dan Luis dan juga pemirsa, kita masih mempunyai informasi lainnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai Peringatan Bastille Day di Play, Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. Lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam Menyapa Indonesia Petang setiap hari hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kami lanjutkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjenguk korban insiden tabrakan supir mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta pada Selasa 16 Desember. Prabowo menuju ruang perawatan untuk melihat kondisi para korban yang dirawat di rumah sakit tersebut dan juga menyapa pihak rumah sakit serta warga dan juga anak-anak di lokasi rumah sakit. Baik-baik kamu ya. Ya. Berani ya. Presiden RI Prabowo Subianto menjenguk korban insiden tabrakan sopir mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta pada Selasa 16 Desember. Prabowo tiba di rumah sakit pukul 12:15 siang. Saat tiba, Prabowo langsung menyapa pihak rumah sakit dan juga para warga serta anak-anak di lokasi dengan berpelukan dan bersalaman. Kemudian Prabowo menuju ruang perawatan untuk melihat kondisi para korban yang dirawat di rumah sakit tersebut. Mereka terdiri atas guru dan juga siswa yang turut menjadi korban dalam kecelakaan di SDN Kalibaru 1 Cilincing, Jakarta Utara. Prabowo ditemani Kepala BGN Dadan Hindayana menengok satu persatu korban. Anak-anak tersenyum saat dihampiri oleh Presiden Prabowo ke ruang rawat. Peninjauan langsung oleh Presiden ini dilakukan untuk memastikan penanganan berjalan optimal dan juga merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap para siswa dan guru yang terluka akibat insiden tersebut. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan 323 dapur MBG dialihkan untuk membantu korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Program ini langsung bergerak cepat untuk menyediakan makanan bergizi bagi para pengungsi.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada Senin 15 Desember menyampaikan bahwa sebanyak 323 satuan pelayanan pemenuhan gizi dari program makan bergizi gratis kini beralih fungsi menjadi dapur umum untuk membantu masyarakat terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari jumlah tersebut, 109 SPPG berada di Aceh, 148 di Sumatera Utara, dan 66 di Sumatera Barat, menyediakan makanan bergizi bagi para pengungsi. Dapur-dapur MBG ini didukung oleh anggaran yang selalu tersedia untuk wilayah terdampak bencana, sehingga pelayanan dapat terus berjalan. Secara nasional, hingga saat ini telah berdiri 17.555 SPPG di 38 provinsi, yang telah melayani 50,39 juta pelajar, sekaligus membuka lapangan kerja bagi 741.985 orang. Program MBG juga melibatkan 41.389 pemasok dalam distribusi makanan bergizi. Terkait dengan tanggap bencana di halaman 9, alhamdulillah di Provinsi Aceh ada 109 SPPG, di Provinsi Sumatera Utara ada 148 SPPG, di Provinsi Sumatera Barat ada 66 SPPG, total 323 SPPG yang dikonversi dari melayani penerima manfaat anak sekolah, ibu hamil menyusui karena terdampak, kemudian melayani pengungsi. Kita pastikan seluruh virtual account di daerah bencana, kita pastikan selalu tersedia uangnya agar bisa tetap melayani pengungsi. Serapan anggaran program MBG hingga kini mencapai 58 triliun rupiah atau 81% dari pagu. Hingga akhir Desember sebanyak 19.000 SPPG baru akan didirikan untuk memperluas jangkauan program, menjadikan dapur-dapur MBG salah satu pilar utama dalam mendukung ketahanan gizi masyarakat di seluruh Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, dalam sidang kabinet, Kepala BMKG menyampaikan telah memasang lebih dari 10.000 detektor untuk memantau gempa dan tsunami. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan juga keselamatan masyarakat terhadap perubahan cuaca ekstrim dan mitigasi bencana. Dalam sidang kabinet bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin 15 Desember, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani menyampaikan bahwa BMKG telah memasang lebih dari 10.000 detektor untuk memantau cuaca, gempa bumi, dan potensi tsunami. Alat-alat ini dipantau melalui 191 stasiun UPT di seluruh Indonesia. Faisal menyebut sepanjang 2025 tercatat lebih dari 40.000 gempa, dengan 917 diantaranya dirasakan warga dan 24 bersifat merusak. Selain itu, BMKG juga memasang 38 lightning detector untuk memantau lokasi dan intensitas petir. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi pemantauan cuaca dan fenomena alam yang berpotensi membahayakan masyarakat. Ini terpantau di UPT-UPT BMKG, stasiun-stasiun yang tersebar di 191 daerah di Indonesia, dengan 10.000 lebih aloptama yang memantau kondisi cuaca dan gempa tsunami. Kita bisa memprediksi petir akan terjadi di mana, kapan, akibat dari kondisi cuaca yang ada di sekitarnya. BMKG juga tengah mengembangkan sistem perakiraan cuaca berbasis dampak atau impact-based forecast. Sistem ini tidak hanya menyajikan perakiraan cuaca, tetapi juga memperhitungkan resiko, keterpaparan, dan kerentanan masyarakat, sekaligus memberikan rekomendasi langkah yang harus diambil untuk meminimalkan dampak bencana hidrometeorologi. Sistem IBF merupakan implementasi panduan dari WMO dan kerangka pengurangan risiko bencana global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Karantina Indonesia melepas ekspor perdana durian beku ke Cina dari kawasan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Total sebanyak 48 ton durian beku diekspor sebagai tonggak baru perdagangan komoditas hortikultur Indonesia ke pasar internasional. Badan Karantina Indonesia atau Barantin secara resmi melepas ekspor perdana durian beku ke Tiongkok dari Citerep, Kabupaten Bogor pada Senin 15 Desember 2025. Kepala Barantin Sahat M. Panggabean menyatakan ekspor perdana ini merupakan hasil dari proses panjang yang membutuhkan waktu serta sumber daya yang tidak sedikit. Ini agak unik teman-teman durian ini, kalau kita compare dengan durian yang ada di negara-negara Thailand dan segala macam. Kita bisa menjelaskan kepada pihak Cina bahwa durian ini bisa memenuhi syarat dan rasanya enak. Ya, mereka sudah mencoba durian ini. Mereka coba dan memang enak. Nah, ini spesifik memang durian ini
durian jenis montong. Tapi selain montong juga sebenarnya bisa jenis yang lainnya. Ya, nah ini mereka kita kirim montong dulu, ini baru 48. Durian beku senilai 5,1 miliar rupiah ini telah diolah di Jawa Barat dan juga akan dikirimkan ke pelabuhan Qingdao, Tiongkok melalui pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Bupati Bogor Rudi Susmanto menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas terwujudnya pelepasan ekspor perdana durian beku ke Cina yang juga dilaksanakan di Kabupaten Bogor. Pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan komitmen untuk terus mendorong kolaborasi lintas sektor guna memperkuat ekosistem industri durian lokal termasuk melibatkan tenaga kerja daerah serta Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan Kabupaten Bogor. Ini baru perdana, baru pertama. Tentunya nanti langkah-langkah yang diambil kita akan evaluasi bersama-sama. Dan dari pihak beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Bogor, ini pertama juga ekspornya tidak melalui DKI, tapi ekspornya melalui pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sehingga dana bagi hasil pun kembali ke pemerintah Kabupaten Bogor. Ekspor perdana ini diharapkan menjadi pembuka akses pasar yang lebih luas bagi komoditas durian Indonesia serta mendorong peningkatan daya saing produk hortikultura nasional di pasar global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih informasi dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyatakan pemerintah pusat tengah menyiapkan langkah-langkah strategis terkait percepatan pembangunan di Papua. Hal tersebut diungkapkan usai memimpin rapat bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua bersama seluruh gubernur dan bupati serta wali kota se-Papua di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua berperan melakukan sinkronisasi dan juga harmonisasi program pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya peran ini menjadi kunci untuk memastikan percepatan pembangunan di Papua seperti sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan juga infrastruktur. Salah satu agenda pentingnya adalah arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh pemangku kepentingan di Papua yang dilakukan di Istana Negara pada 16 Desember 2025. Tito juga menambahkan bahwa rapat tersebut difokuskan pada penyelarasan peran dan juga koordinasi antar unsur yang terlibat dalam percepatan pembangunan di wilayah Papua. Tito menegaskan bahwa Presiden memiliki komitmen yang sangat kuat untuk mendorong percepatan pembangunan di Papua secara menyeluruh dan juga terkoordinasi. Rapat ini untuk bagaimana mekanisme kerja Komite Percepatan Pembangunan Papua, dan setelah ini besok dilanjutkan dengan rapat di Bappenas tentang konsep pembangunan Papua. Dihadiri oleh semua. Dan besok sore jam 3 Bapak Presiden yang akan memberikan arahan tentang langkah-langkah untuk percepatan pembangunan di Papua. Yang jelas Bapak Presiden memiliki keinginan yang sangat kuat untuk mempercepat pembangunan di Papua. Jam 3 besok dengan seluruh kepala daerah, komite kepala daerah se-Papua ya, dan juga dengan sejumlah kementerian dan lembaga, menteri dan kepala lembaga. Sementara itu, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Papua Felix Wanggai menjelaskan bahwa ini adalah sebuah komite besar serta langkah besar dari Presiden Prabowo Subianto dan juga sebuah keputusan politik untuk bisa mengelola langkah-langkah dua sayap besar dalam mengelola percepatan pembangunan Papua. Adapun dua sayap tersebut yakni sayap kementerian dan lembaga termasuk BUMN dan juga sayap kedua merupakan pemerintahan daerah khususnya para gubernur, wali kota, dan bupati. Felix menambahkan bahwa dalam dua sayap besar ini perlu adanya sebuah keterpaduan sehingga dibentuklah Komite Eksekutif Papua. Hal tersebut untuk memadukan dari sayap regulasi sektoral dan juga regulasi daerah. Dan besok adalah sebuah rangkaian pertemuan antara Bapak Presiden, para menteri dan juga para kepala daerah. Para gubernur telah hadir, 6 gubernur dan 42 bupati dan wali kota Istana Papua bersama kami Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau Komite Eksekutif Papua. Ini adalah sebuah komitmen yang besar dari Bapak Presiden, sebuah keputusan politik untuk bisa mengelola langkah-langkah dua sayap besar di dalam mengelola percepatan pembangunan Papua. Tentu adalah sayap kementerian dan lembaga termasuk BUMN di sini dengan segala regulasi, kebijakan, program, anggaran, dan juga berbagai rancangan-rancangan strategis ke depan, terutama 5 tahun. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, seorang bayi perempuan tewas di tangan ayahnya di Jalan Betawi, Tangerang Selatan pada Minggu sore 14 Desember 2025. Diduga korban tewas dengan luka di bagian kepala akibat dilempar pelaku.
Warga Jalan Betawi, Kecamatan Ciputat digegerkan dengan seorang bayi perempuan yang meninggal dunia akibat diduga dianiaya ayah kandung pada Minggu sore 14 Desember 2025. Warga geger karena baru mengetahui kejadian ini setelah melihat kedatangan sejumlah anggota kepolisian dari Polsek Ciputat Timur ke lokasi kejadian. Polisi melakukan pemeriksaan di warung tempat korban dan pelaku tinggal. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi mata guna mendapatkan informasi terkait peristiwa ini. Warga mengaku terkejut karena pelaku selama ini tidak menunjukkan perilaku yang aneh dan keluarga korban baru tinggal di warung selama 6 bulan. Pas saya pengasah satu keluar, ya saya pikir tamu, ya maka saya masuk lagi. Nah itu pas paginya anak saya bilang pada kejadian pembunuhan di mana itu di warung Bang Jai. Lah siapa nih bunuh? Bayi. Kira-kira bayi yang mana? Oh yang pernah digendong itu. Saya kagak tahu lagi. Sengaja anak saya bilang itu ada lukanya tuh Pak, ada luka tahu gigitan. Entah pukulan, entah gigitan kan hasilnya ada cepak gigit. Itu ada gigitan. Dengar desas-desus sih katanya ada yang dibilang dilemparin begitu, ada yang bilang dibanting. Itu kurang paham. Nggak tahu. Emang kemungkinan besar memang disiksa Pak ya? Iya. Itu cowok cewek Pak? Cowok. Cewek. Oh cewek. Jenis kelaminnya perempuan. 6 bulan. Oh jadi Bapak tuh tahu semalam tuh ketika polisi datang rame-rame? Iya di sini rame-rame di sana mah di bawah cuma satu doang saya lihat. Warung buka fotokopian juga, warung sembako juga. Udah berapa lama yang Bapak tahu? Iyalah di sini mah sekitar jalan 6 bulan lah. 6 bulan. Tapi kesehariannya yang Bapak lihat? Ya sehariannya sih biasa aja tuh anaknya juga, nggak ada tampak temperamen atau gimana gitu, dan lagi juga si pelakunya nggak pernah bersosialisasi sama warga sini. Tetap tutup model pendiam. Iya pokoknya dia di dalam aja. Bapak sebagai warga terkejut, kaget Pak ya? Dia terkejut lah, kalau saya bilang dia juga suaminya juga nggak pernah kayak berlaku yang agak aneh-aneh lah istilahnya, biasa aja. Iya setelah itu saya tahu ya kok begitu. Jenazah korban kemudian dibawa ke RS Polri Kramat Jati guna kepentingan otopsi. Polisi belum memberikan keterangan resmi terkait dengan peristiwa tersebut. Dari Tangerang Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Khoiri Fauzi soroti kasus pembunuhan seorang ibu oleh anak kandungnya sendiri yang baru berusia 12 tahun di Medan, Sumatera Utara. Dan menurutnya pemirsa, introspeksi pola didik orang tua dan juga komunikasi dua arah terhadap anak sangat diperlukan sebagai langkah mitigasi penyimpangan terhadap perilaku anak. Kasus pembunuhan terhadap seorang ibu rumah tangga di Medan Sungkal, Kota Medan, Sumatera Utara kian menyita perhatian publik. Bagaimana tidak, korban dikenal memiliki keluarga harmonis justru berakhir tragis di tangan anak kandungnya sendiri yang baru berusia 12 tahun. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Dinas P3A Medan telah melakukan pendampingan dan monitoring terkait kasus tersebut. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menilai bahwa perlu adanya introspeksi diri dari para orang tua terkait pola didik anak. Menurutnya komunikasi dua arah sangat diperlukan, tak hanya orang tua terhadap anak, tetapi juga komunikasi anak terhadap orang tua sebagai langkah mitigasi terjadinya penyimpangan terhadap perilaku anak. Selain itu, pembatasan dan pengawasan terhadap media sosial juga perlu dengan tegas dilakukan oleh para orang tua, termasuk penggunaan gadget dan juga permainan game online yang saat ini banyak mengandung unsur kekerasan. Dari analisa yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, setidaknya ada 5 faktor yang ditemukan menjadi penyebab kekerasan pada rumah tangga. Pertama adalah faktor ekonomi, pola asuh dalam keluarga, penggunaan media sosial, faktor lingkungan, dan juga terakhir pernikahan di usia dini. Kalau itu kami di kementerian kami itu kan ada berjenjang ya. Karena itu kasusnya ada di provinsi, maka provinsi yang menyelesaikan, tapi kami juga berproses bersama, koordinasi, saling berkoordinasi dengan dinas terkait gitu. Sekarang sedang diproses ya. Ini memang jadi perhatian kita semua, khususnya para keluarga. Ayo introspeksi bersama. Sebetulnya pendidikan, pengasuhan yang kita berikan kepada anak-anak sebetulnya itu sudah sesuai belum dengan anak-anak sekarang. Ini dianggap kan kelihatannya keluarganya harmonis, tapi tiba-tiba terjadi seperti itu. Maka ayo kita evaluasi bersama, siapapun, mungkin saya juga, bagaimana memberikan pola asuh yang berkualitas untuk anak-anak kita. Jangan berkualitas menurut orang tua saja, tetapi bagaimana berkualitas menurut anak-anak. Jadi ada kompromi. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak sesuai, anak tidak diam.
tapi berani menyampaikan. Seperti diketahui, seorang ibu berinisial FS tewas di tangan anak kandungnya sendiri yang baru berusia 12 tahun di Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Polisi pun telah menggelar prarekonstruksi di rumah korban dengan menghadirkan terduga pelaku dan sejumlah saksi. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Ya pemirsa dan juga Arif, ini juga salah satu kasus yang sedang ramai di media sosial dan diperbincangkan masyarakat luas, di mana ada seorang ibu yang dibunuh tega sekali ini anak kandungnya. Ibu dibunuh oleh anak kandungnya sendiri yang masih berusia 13 tahun atau masih di bawah umur dengan status masih menjalankan pendidikan sekolah dasar begitu. Dan memang tadi juga sempat disampaikan juga dari Menteri PPPA di mana ini menjadi pembelajaran juga atau menjadi peringatan untuk kita semua masyarakat untuk pola didik anak itu sangat amat berpengaruh begitu Arif. Benar sekali, dan kalau kita melihat berita ini menjadi hal yang begitu miris karena ada seorang anak yang tega membunuh ibu kandungnya sendiri, meskipun memang itu mungkin diawali dengan ada sedikit cekcok antara anak dan juga ibunya, tapi ini masih didalami terkait dengan bagaimana motif yang mendasari seorang anak tega melakukan hal tersebut terhadap ibu kandungnya sendiri. Betul sekali, dan di mana memang pihak kepolisian dan juga pihak-pihak yang berwenang lainnya kemarin juga sempat telah melakukan olah TKP, olah tempat kejadian perkara di lokasi, khususnya tepatnya di rumahnya, di tempat kejadian perkara itu di Medan. Dan sampai dengan saat ini juga kami masih menunggu juga bagaimana proses selanjutnya atau hasil dari olah TKP tersebut, di mana apakah ada motif-motif yang baru yang akan diungkapkan oleh pihak kepolisian. Kami masih akan menunggu informasinya. Dan Luis dan juga pemirsa, untuk itu kita masih memiliki informasi lainnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Apa saja peristiwa terhangatnya akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat. Sebelumnya semua portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kami lanjutkan. TNI melalui Brigif 25 Siwah, Kodam Iskandar Muda melakukan pembersihan puskesmas yang terdampak banjir di Aceh Tamiang. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan layanan kesehatan agar kembali dapat melayani masyarakat secara optimal. Prajurit TNI dari Brigif 25 Siwah Kodam Iskandar Muda mengerahkan personil untuk membersihkan puskesmas Desa Kota Lintang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang pada Senin 15 Desember 2025. Sebanyak 23 personil diterjunkan untuk membersihkan ruang pelayanan, ruang perawatan, halaman puskesmas, hingga saluran air yang juga dipenuhi lumpur dan material sisa banjir. Pembersihan dilakukan secara menyeluruh agar fasilitas satu kesehatan dapat kembali berfungsi dan juga memberikan pelayanan medis kepada masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen TNI dalam mendukung percepatan pemulihan fasilitas umum, khususnya sarana kesehatan yang memiliki peran vital pasca bencana. Proses pembersihan juga dilakukan secara gotong royong bersama tenaga kesehatan dan juga warga setempat sebagai wujud sinergi TNI dan masyarakat. Dengan kembali beroperasinya puskesmas diharapkan dapat minimalisir resiko penyakit pasca banjir serta menjamin kesehatan warga. Ciana Bila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala BMKG menyampaikan saat ini ada 3 siklon yang berada di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi mempengaruhi cuaca. BMKG menegaskan akan terus meningkatkan kewaspadaan dan terus memantau perkembangan ketiganya. Indonesia saat ini sedang berada di bawah pengaruh 3 fenomena siklon yang juga berpotensi memengaruhi cuaca di berbagai wilayah. Kepala BMKG Teguh Faisal Fatani menyampaikan ketiganya adalah siklon Bakun di bibit siklon 93S dan juga bibit siklon 95S.
Siklon Bakung yang berkembang di barat daya Lampung bergerak menjauhi Indonesia namun statusnya naik dari kategori 1 ke kategori 2. BMKG memperingatkan bahwa siklon tropis Senyar yang sebelumnya menimbulkan cuaca ekstrim Sumatera hanya tercatat kategori 1 dan juga prediksi menunjukkan siklon Bakung bisa mendekati wilayah Indonesia dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Kepala BMKG menjelaskan bahwa bibit siklon 93S terpantau di Bali, Nusa Tenggara, dan Jawa Timur, sementara bibit siklon 95S muncul di selatan Papua. Menurut Faisal, keberadaan ketiga siklon ini meningkatkan potensi curah hujan tinggi hingga sangat tinggi, sekaligus meningkatkan risiko gelombang tinggi di perairan sekitarnya. Saat ini ada 3 sistem siklon yang mengepung Indonesia, Bapak Presiden. Yang pertama yaitu siklon Bakung. Kami akan pantau terus dinamikanya, harapannya tidak masuk hingga ke mendekat lagi yang akan mempengaruhi kondisi curah hujan. Tapi kami sudah menyampaikan bekerjasama dengan BNPB, BPBD, serta Basarnas serta Kantor SAR untuk masyarakat tetap tenang selama kita dapat memantau kondisi dan selalu bersiap untuk curah hujan tinggi dan gelombang tinggi. Indonesia ditunjuk oleh WMO untuk menjadi Tropical Cyclone Warning Center. Bahkan sempat tercatat pada 14 Desember dia masuk ke kategori 3 dengan kecepatan angin mencapai 65 knot. Ini sangat berbahaya, tapi kemudian turun lagi ke kategori 2 dan sekarang harapannya sudah mendekat ke kategori 1. Meski dikepung 3 siklon, Indonesia tidak menghadapi situasi ini sendirian. Faisal menyebut Indonesia telah ditunjuk oleh Organisasi Meteorologi Dunia sebagai Tropical Cyclone Warning Center dan juga terus berkoordinasi dengan Australia, Jepang, dan India untuk memantau perkembangan siklon tropis Bakung yang mendekati wilayah Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, proses pemulihan pasca banjir dan longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat terus berjalan. Pemulihan bukan hanya terkait membangun kembali rumah dan infrastruktur, melainkan trauma yang masih dirasakan para penyintas, terutama anak-anak. Berbagai langkah dilakukan secara kolaboratif untuk proses pemulihan pasca banjir dan longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Langkah ini untuk membantu masyarakat bangkit termasuk memulihkan kondisi psikososial para penyintas. Pemulihan tidak hanya tentang membangun kembali rumah dan infrastruktur, melainkan ada luka yang lain yang perlu dirangkul, yaitu trauma yang masih dirasakan para penyintas terutama anak-anak. Melalui layanan dukungan psikososial, para pekerja sosial merawat luka trauma anak-anak secara bertahap. Dengan pendekatan penuh kasih sayang, para pekerja sosial berinteraksi melalui aktivitas bermain, bernyanyi dan bercerita, menciptakan ruang anak yang aman untuk mendukung proses pemulihan. Tak hanya itu, pendampingan psikologi bagi orang tua dan anak serta layanan gratis turut diberikan sebagai bagian dari proses pemulihan menyeluruh. Melalui layanan psikososial ini, anak-anak diharapkan dapat kembali menemukan rasa aman dan percaya diri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi lintas sektoral kesiapan pelayanan Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026. Rakor digelar sebagai bentuk sinergi lintas sektor untuk mewujudkan pelayanan Nataru yang aman, nyaman, dan humanis dalam semangat transformasi Polri. Dalam rakor tersebut, Kapolri menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah atas dukungan dalam persiapan pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Pada kesempatan itu, Kapolri juga menyampaikan duka cita mendalam atas bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia, serta mengajak seluruh pihak mendoakan para korban agar diberikan kekuatan. Berdasarkan hasil survei Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan masyarakat saat Nataru 2025 hingga 2026 diprediksi meningkat sebanyak 8,83 juta orang atau 7,9%, dengan total pergerakan mencapai 119,5 juta orang. Arus mudik diperkirakan terjadi pada 20 dan 24 Desember 2025, sedangkan puncak arus balik diprediksi pada 28 Desember 2025 dan 4 Januari 2026. Untuk menjamin keamanan, Polri bersama TNI dan instansi terkait menggelar Operasi Lilin 2025 selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Sebanyak 146.701 personil gabungan diterjunkan, terdiri dari personil Polri, TNI, dan unsur terkait lainnya. Polri juga menyiapkan 2.903 pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu untuk mengamankan lebih dari 44.000 objek, meliputi gereja, terminal, bandara, stasiun, pusat perbelanjaan, hingga objek wisata. Pemerintah turut memberikan stimulus untuk mengurai kemacetan
antara lain diskon tarif angkutan laut, penyeberangan, diskon tiket kereta api 30%, serta diskon tiket pesawat 13 hingga 14%. Menyikapi potensi cuaca ekstrim, Polri dan seluruh pihak terkait juga diminta mewaspadai bencana alam sesuai prediksi BMKG di sejumlah daerah. Pemerintah juga sudah memberikan stimulus yang diberikan dalam rangka untuk mengurai kemacetan, antara lain memberikan diskon tarif dasar angkutan laut, kemudian penyeberangan, diskon tiket kereta api sebanyak 30%, serta diskon tiket pesawat ya sebanyak atau sebesar 13-14% yang diberlakukan pada periode perjalanan mulai tanggal 22 Desember 2025 sampai dengan 10 Januari 2026. Polri menegaskan keberhasilan pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 memerlukan kolaborasi seluruh pihak serta peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan persediaan BBM dan LPG aman selama libur Natal dan Tahun Baru. Dalam hal ini, Pertamina menyiagakan SPBU, terminal dan fasilitas tambahan untuk antisipasi lonjakan permintaan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan persediaan BBM dan LPG tetap mencukupi selama libur Natal dan Tahun Baru, meski Indonesia masih dalam masa pemulihan pasca bencana. Pernyataan ini disampaikan Bahlil dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada Senin 15 Desember 2025 setelah mengecek langsung data ketersediaan energi. Bahlil juga merinci ketahanan stok BBM bersubsidi, RON 90 mencapai 18 hari, RON 92 dan RON 95 masing-masing 22 dan 28 hari, sedangkan stok solar nasional berada di kisaran 15 hingga 17 hari. Pasokan LPG diperkirakan cukup untuk 14 hari. Kementerian SDM memproyeksikan konsumen bensin meningkat 7,2% dan LPG naik 5,2% selama periode 15 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Kita untuk Nataru, insya Allah aman Bapak, sekalipun kita kena di persoalan di bencana. Jadi ini semua masih dalam koridor stok standar minimum nasional. Sebagai langkah antisipasi, PT Pertamina menyiagakan 125 terminal BBM, 7.885 SPBU, dan juga 27 depot pengisian pesawat. Pertamina juga menyiapkan fasilitas tambahan di titik-titik yang berpotensi mengalami lonjakan permintaan, memastikan ketersediaan energi tetap aman selama Nataru. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli memastikan bahwa rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang pengupahan sudah berada di Istana Negara. Menaker mengatakan saat ini prosesnya tinggal menunggu ditandatangani Presiden Prabowo Subianto sebelum diumumkan. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli memastikan bahwa rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang pengupahan sudah berada di Istana Negara. Yasirli juga berharap RPP itu dapat segera ditekan supaya dapat segera diumumkan. Hanya saja dia belum bisa memastikan apakah pengumuman UMP itu akan disampaikan langsung oleh Presiden atau tidak. Namun dia memastikan bahwa peningkatan UMP kali ini dapat menggembirakan bagi para pekerja. Lebih lanjut, menurutnya pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga kesejahteraan kalangan pekerja. Seperti tahun lalu ditentukan peningkatan UMP naik 6,5% beserta dengan adanya bantuan dan insentif yang juga diberikan. UMP, RPP-nya sudah di meja Pak Presiden, tinggal ditandatangani. Kapan Pak? Kapan? Iya, tadi barusan sudah di meja beliau. Tunggu kalau bisa hari ini, kalau nggak besok tandatangani. Sesudah itu nanti saya umumkan. Yang umumkan Presiden apa? Nanti besok kita lihat. Tapi yang jelas, yang pertama saya ingin sampaikan juga bahwa pemerintah komit terkait dengan kesejahteraan buruh. Jadi ada yang banyak bertanya kepada saya gitu ya, terkait dengan komitmen. Ya saya sampaikan bagaimana 1 tahun perjalanan kami dengan Pak Presiden. Tahun lalu upah 6,5%, ada bantuan hari raya, bagaimana pemerintah serius terkait dengan May, ada diskon iuran JKK, JKP, kemudian bagaimana kita ya penambahan manfaat JKP 60% ya untuk 60% gaji selama 6 bulan, kemudian ya macam-macam. Itu menunjukkan komitmen kita bahwa kita sangat concern terkait dengan kesejahteraan buruh. Dan yang kedua, kita tunggu aja, ini sedang kami menunggu tanda tangan dari Pak Presiden, dan insya Allah beberapa bocorannya. Satu, kita komit untuk menjalankan amanat dari MK. Jadi artinya satu di situ untuk memberdayakan Dewan Pengupahan Daerah secara aktif.
Kemudian yang kedua, artinya di situ akan ada range yang memberikan kesempatan kepada Dewan Pengupahan Daerah untuk menentukan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Adapun beberapa bocoran yang sudah diberikan juga dipastikan penentuan UMP kali ini sudah sesuai dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi, seperti memberdayakan Dewan Pengupahan Daerah secara aktif hingga penentuan UMP berdasarkan rentang ataupun range. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Luis dan juga pemirsa, ini pasti banyak warga dan juga masyarakat termasuk kita menantikan bagaimana hasil dari upah atau keputusan terkait dengan UMR ataupun UMP di tahun 2026 ini. Berapa persenkah kenaikannya ataupun bagaimana perkembangannya, kita masih menantikan karena ini sudah berada di istana dan tinggal menunggu ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Betul sekali Arif dan juga pemirsa, ini merupakan kabar yang ditunggu-tunggu seluruh masyarakat Indonesia. Karena memang dari susunan draftnya itu semua sudah tersusun rapi oleh pihak-pihak terkait, di mana semuanya sudah disetor ke Presiden Prabowo Subianto dan menunggu di ACC begitu ya. Dan memang diketahui bersama Arif dan juga pemirsa, UMP ini di setiap daerah berbeda-beda keputusannya. Ini juga mengingat dilihat dari bagaimana kebutuhan masing-masing daerah tersebut, pengeluarannya itu sudah diperhitungkan oleh pihak-pihak terkait dan semoga harapannya ke depannya UMP tahun 2026 ini bisa sesuai dengan keinginan kita ya. Benar sekali, dan tentunya ini juga besaran kenaikan UMP ini juga menyesuaikan juga melihat terkait dengan kesejahteraan dari para pekerja. Di satu sisi juga masih melihat juga bagaimana dari sisi pengusahanya juga agar tidak terlalu memberatkan pengusaha yang juga nanti bisa berimbas terkait dengan pertumbuhan ekonomi juga. Sekali. Dan pemirsa, informasi menarik lainnya sudah kami siapkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Presiden Prabowo menggelar sidang Kabinet Paripurna dengan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta. Sidang Kabinet Paripurna ini membahas perkembangan kinerja pemerintah dalam membantu korban bencana alam di Aceh dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta dengan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, Kepala dan Wakil Kepala Badan, serta utusan khusus Presiden. Sidang Kabinet Paripurna ini membahas perkembangan kinerja pemerintah dalam membantu dan mengevakuasi korban bencana alam di Aceh dan Sumatera. Dalam pidato pengantarnya, Presiden Prabowo menyampaikan dirinya terus memonitor kondisi masyarakat di wilayah terdampak bencana alam. Presiden juga memonitor proses pemberian bantuan dari seluruh kementerian dan lembaga, mulai dari bantuan logistik, makanan, obat-obatan, akses listrik, akses jalan, hingga bantuan hunian. Presiden Prabowo berencana membentuk Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk membantu percepatan proses evakuasi korban bencana alam. Saya monitor terus, ya, dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan, ya, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2000 rumah. Kemungkinan rumah ini bisa langsung aja jadi rumah tetap, ya. Jadi semua unsur juga nanti bekerja sama, ya. Jangan ada alasan cari lahan dan sebagainya, pakai lahan
milik negara yang ada. Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua. Jadi sekarang ini saatnya terus kita bekerja sangat keras. Di sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo juga menerima laporan dari sejumlah kementerian, diantaranya Menteri Perumahan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, hingga Panglima TNI dan Kapolri. Sidang Kabinet Paripurna ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah untuk membantu wilayah terdampak bencana hingga pulih kembali. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto pemirsa menegaskan jangan sampai ada budaya wisata bencana saat menyinggung terkait adanya pejabat dan para tokoh yang datang ke lokasi bencana hanya untuk mengabadikan momen dan mengambil foto. Prabowo meminta agar para pejabat yang datang ke lokasi bencana benar-benar membantu korban dan mengatasi kendala di lapangan. Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Kompleks Istana Negara Jakarta Pusat pada Senin 15 Desember 2025. Salah satu yang dibahas terkait bencana Sumatera. Dalam sidang Kabinet, Presiden Prabowo juga menegaskan jangan sampai ada budaya wisata bencana saat menyinggung terkait adanya pejabat dan para tokoh yang datang ke lokasi bencana hanya untuk mengabadikan momen dan mengambil foto. Sebelumnya, Presiden mengucapkan terima kasih kepada jajaran kabinet yang benar-benar bekerja keras dan tulus dalam membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Kepala negara meminta agar pimpinan yang memiliki tugas dan portofolio yang sesuai harus meninjau lokasi bencana. Dirinya juga menegaskan rakyat jangan dijadikan objek oleh para pejabat saat mengabadikan momen di lokasi bencana. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua petugas di lapangan. Ya, semua lapisan saya lihat dari yang tertinggi, para menteri, para wakil menteri, para kepala badan, saya lihat di lapangan. Saya lihat dirut-dirut perusahaan-perusahaan yang penting ada di lapangan. Dirut Pertamina, dirut PLN, PU ada, kerja keras, kesehatan semua saya lihat. Hampir semua KL hadir di situ. Terima kasih. Sebaliknya juga saya mohon jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir, ya. Mohon sebaliknya kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan, kalau datang benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah. Saya kira kalau unsur pimpinan datang yang punya tugas dan portofolio ke situ. Mohon ini saya lihat ada kecenderungan wisata bencana ini tidak bagus. Ya, rakyat di situ jangan dijadikan objek. Kita datang ke situ untuk benar-benar ingin mencari masalah, melihat kesulitan dan bertindak. Kita lihat di sini kurang air bersih. Apa tindakannya? Di situ kurang BBM, masih terisolasi. Bagaimana tindakannya? Dan sebagainya itu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perubahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait menyampaikan sebanyak 2.600 rumah hunian tetap di wilayah bencana Sumatera akan dibangun tanpa menggunakan APBN. Meski demikian, dirinya menyebut masih membutuhkan sekali lagi rapat koordinasi untuk membahas legalitas tanah yang digunakan. Menko PKP Marwar Sirait menyampaikan bahwa sudah ada 2.600 rumah hunian tetap atau huntap di wilayah bencana Sumatera terdiri dari Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang akan dibangun menggunakan dana non-APBN. Hal ini sebagaimana disampaikan Marwar melalui laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada Senin sore. Meski begitu, Marwar memastikan sebelum nantinya ada sebuah lembaga negara yang mengordinir pembangunan huntap tersebut. Ia meminta agar dirinya melalui Kementerian PKP untuk bisa melaksanakan rapat koordinasi
Jokowi, salah satunya terkait dengan status TADA. Kepada Bapak Presiden dan saya selalu laporkan kepada Bapak Seskap, Menseknek, kita dari hari Sabtu bergerak cepat ya, gotong royongnya. Waktu hari Sabtu, hari Minggu kemarin di Hambalang saya laporkan 2.000, tadi malam ada tambahan 500, tambah lagi 100, sudah ada 2.600 gotong royong ya, non APBN. Tentu kita juga sudah persiapan seperti tadi sudah saya sampaikan, tim PKP sudah melakukan survei di 3 provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, daerah-daerah yang tentu kita cari dengan 3 kriteria ya, secara kontur tanahnya harus aman dari banjir, dari longsor, jangan memindahkan dari yang tidak aman ke tempat yang tidak aman juga gitu. Jadi harus benar-benar detail itu, aman. Di Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah akan melakukan evaluasi regulasi peraturan mulai dari sektor lingkungan hidup hingga perbaikan tata kelola. Hal ini dilakukan guna mencegah bencana serupa tidak terulang kembali. Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi regulasi, peraturan sektor lingkungan hidup, kehutanan, tata ruang wilayah, energi dan sumber daya alam, termasuk perbaikan keseluruhan tata kelola. Menurutnya, apabila regulasi dan tata kelola diperbaiki, akan mencegah kejadian bencana terulang kembali. Ia menegaskan Satgas PKH akan terus bekerja secara optimal dalam melakukan penertiban kawasan hutan. Guna mencegah kejadian bencana berulang kembali, pemerintah akan melakukan evaluasi regulasi peraturan di sektor lingkungan hidup, kehutanan, tata ruang wilayah, energi dan sumber daya alam, termasuk perbaikan keseluruhan tata kelola, sehingga keberadaan Satgas PKH memang di Perpresnya memang untuk penertiban kawasan hutan, ini akan kita optimalkan dengan secepat mungkin, melakukan perbaikan juga tata kelola selain dengan proses penindakan secara pidana, dengan harapan apabila regulasi dan tata kelola diperbaiki, ini mudah-mudahan tidak akan berulang kembali seperti bencana yang kita saksikan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH mengungkapkan terdapat 31 perusahaan yang sedang diselidiki terkait bencana banjir bandang yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Komandan Satgas PKH Maijen TNI Dodi Triwinarto mengatakan di Provinsi Aceh terdapat 9 perusahaan, di Sumatera Utara 8 perusahaan, dan di Sumatera Barat ada 14 perusahaan. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan telah mengidentifikasi sejumlah perusahaan penyebab bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Sebanyak 31 perusahaan diduga bertanggung jawab atas bencana tersebut. Komandan Satgas PKH, Maijen TNI Dodi Triwinarto, mengatakan di Provinsi Aceh terdapat 9 perusahaan yang diduga berkaitan langsung dengan bencana, khususnya di wilayah daerah aliran sungai atau DAS. Di Sumatera Utara, Satgas PKH mengidentifikasi 8 perusahaan, termasuk kelompok pemegang hak atas tanah atau PHT yang diduga berkaitan dengan bencana di sejumlah wilayah DAS. Sementara itu di Sumatera Barat, Satgas PKH menduga terdapat 14 perusahaan lokal yang berkaitan dengan bencana banjir dan longsor di 3 wilayah daerah aliran sungai. Untuk yang di Aceh, dugaan sementara yang terimbas langsung, yang terkait langsung dengan DAS daerah aliran sungai itu ada 9 PT. Untuk yang di Sumatera Utara, DAS yang di Batang Toru, Sungai Garoga, kemudian yang di Langkat, termasuk longsor yang ada di sana, itu ada 8, termasuk dengan kelompok PHT, pemegang hak atas tanah. Kemudian yang untuk di Sumatera Barat, dugaan terhadap subjek hukum yang ada, identitas
perusahaan lokal diperkirakan ada 14 dari 3 wilayah daerah aliran sungai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kejaksaan Agung telah menerima SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik di Tipidel Bareskrim Polri. Penyidikan ini terkait dugaan tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang terjadi di wilayah Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara yang diduga dilakukan oleh sebuah korporasi besar. Setelah dilakukan koordinasi antara Bareskrim Mabes Polri dan Kejaksaan Agung untuk proses penyelidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang memperparah dampak bencana alam di Sumatera, Jampidum Kejaksaan Agung telah menerima SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan terhadap perusahaan atau korporasi besar yang memperparah bencana alam di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara pada 16 Desember 2025 yang mengakibatkan korban meninggal dan kerusakan lingkungan dalam skala besar. Kejaksaan juga telah berkoordinasi dengan penyidik sesuai dengan amanat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru yang isinya mengharuskan penuntut umum dilibatkan sejak tahap penyidikan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penegakan hukum berjalan secara berkualitas dan tanpa adanya ego sektoral, serta memperlancar dalam pemberkasan perkara. Kejaksaan juga menegaskan bahwa dalam peristiwa yang terjadi di wilayah bencana, khususnya di Sumatera yang sudah terdapat bukti yang tidak dapat disangkal. Teman-teman media semuanya, pertama, Kejaksaan selaku penuntut umum sudah mendapatkan surat perintah pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik Dirtipidel atas dugaan tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang terjadi di seputaran Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah yang dilakukan oleh sebuah korporasi. Ini yang kemudian menjadi titik bahwa perbuatan ini tidak sekedar hanya tindak pidana di bidang lingkungan hidup, tapi yang utama adalah mengakibatkan bencana atau diduga ada faktor sebab akibat di situ. Nah, kemudian dari posisi itu kami selaku peneliti jaksa penuntut umum kita berkoordinasi sejak awal, apalagi amanat KUHAP yang baru nanti pasal 58 sampai 62 KUHAP yang baru itu mengamanatkan penyidikan itu penyidik menggandeng penuntut umum sejak awal. Tujuannya satu, kita ingin menegakkan hukum ini dengan benar, berkualitas, dan jangan sampai ada ego sektoral, apalagi berkas bolak-balik. Tujuannya satu, ini ada satu peristiwa pidana, kita sudah sepakat tadi sudah digelar, bukti-buktinya nyata, peristiwanya nyata, korbannya nyata, tidak bisa dibantah lagi. Tugas kita selaku penegak hukum, kita akan bersama-sama memfaktakan ini menjadi fakta yuridis dan nanti akan kita gelar, kita bawa ke pengadilan. Dan yang utama adalah kita ingin meminta pertanggungjawaban korporasi terkait dengan pemulihan. Kejaksaan Agung dan Bareskrim Mabes Polri juga telah menyepakati sanksi terhadap korporasi harus dimintai pertanggungjawaban, terutama terkait pemulihan lingkungan dan ganti kerugian sesuai pasal 112 Undang-Undang Lingkungan Hidup. Kejaksaan Agung tetap akan memproses penyelidikan perkara ini untuk segera dituntaskan secara hukum, sekaligus menjadi harapan masyarakat dalam mencapai keadilan dan menjalankan arahan Presiden terkait penegakan hukum lingkungan. Dari Jakarta, Theo Fandi, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan memastikan akan memberikan sanksi administrasi kepada perorangan atau korporasi yang melakukan perusakan lingkungan di 3 provinsi terdampak banjir Sumatera. Sanksi administrasi yang diberikan adalah berupa ganti rugi. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH memastikan setiap subjek hukum yang diduga turut berkontribusi atas terjadinya bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara akan dimintai pertanggungjawaban. Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengatakan bahwa Satgas PKH telah melakukan langkah-langkah identifikasi terkait perbuatan pidana atas bencana yang terjadi di Provinsi Sumatera tersebut. Selain proses pidana, subjek hukum yang bertanggung jawab baik perorangan maupun korporasi akan dikenakan sanksi administrasi berupa evaluasi perizinan yang telah dikeluarkan. Selain proses pidana, kepada subjek hukum yang dinilai bertanggung jawab, tidak saja perorangan, korporasi pun akan dikenai pertanggungjawaban pidana. Selain itu juga diputuskan tadi akan dikenakan sanksi administratif
berupa evaluasi perizinan. Jika mereka memiliki izin, akan dilakukan evaluasi atas perizinan yang telah dikeluarkan kepada korporasi yang terindikasi menjadi subjek hukum penanggung jawab pidana yang telah terjadi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, penyidik dari Bareskrim Mabes Polri dan Kejaksaan Agung telah mengumpulkan data dari para ahli terkait proses penyelidikan bencana di Sumatera. Polisi juga akan menetapkan tersangka dari 19 saksi yang sedang dalam proses pemeriksaan di Bareskrim Polri. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri hingga saat ini masih memproses pemeriksaan 19 saksi dari kasus bencana banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Setelah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung, polisi juga akan segera menetapkan tersangka dari beberapa saksi yang saat ini menjalani proses pemeriksaan. Bareskrim Mabes Polri juga belum menyebutkan perusahaan-perusahaan yang akan ditetapkan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas banyaknya kayu yang ikut tersapu banjir bandang di Sumatera. Bertanya, kami tentunya mewakili pemerintah telah menyediakan sumber daya yang luar biasa. Karena kasus ini adalah kasus yang luar biasa, pemerintah tentunya menyediakan sumber daya manusia yang paling hebat, kemudian dana yang luar biasa untuk melakukan pengungkapan kasus ini. Demikian pula aturan-aturan yang diterapkan tentunya juga semua aturan yang akan bisa menjerat pelaku tindak pidana yang luar biasa ini. Kami terapkan tindak pidana lingkungan hidup, kemudian pencucian uang, sekaligus nanti pertanggungjawaban perorangan ataupun korporasi. Hingga saat ini proses penyidikan juga masih berjalan. Para pelaku juga akan dijerat dengan ancaman hukuman seumur hidup, mengingat banyak jumlah korban jiwa serta dampak bagi lingkungan. Kejaksaan Agung dalam proses penetapan tersangka juga turut membawa staf jaksa peneliti agar sejak awal mengetahui kondisi dan fakta lapangan, sehingga mempermudah proses penuntutan ke depannya. Dari Jakarta, Teo Fandi, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala BMKG menyampaikan saat ini ada 3 siklon yang berada di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi mempengaruhi cuaca. BMKG menegaskan akan terus meningkatkan kewaspadaan dan terus memantau perkembangan ketiganya. Indonesia saat ini sedang berada di bawah pengaruh 3 fenomena siklon yang juga berpotensi memengaruhi cuaca di berbagai wilayah. Kepala BMKG Teguh Faisal Fatani menyampaikan ketiganya adalah siklon Bakung di bibit siklon 93S dan juga bibit siklon 95S. Siklon Bakung yang berkembang di barat daya Lampung bergerak menjauhi Indonesia, namun statusnya naik dari kategori 1 ke kategori 2. BMKG memperingatkan bahwa siklon tropis Senyar yang sebelumnya menimbulkan cuaca ekstrim Sumatera hanya tercatat kategori 1 dan juga prediksi menunjukkan siklon Bakung bisa mendekati wilayah Indonesia dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Kepala BMKG menjelaskan bahwa bibit siklon 93S terpantau di Bali, Nusa Tenggara, dan Jawa Timur, sementara bibit siklon 95S muncul di selatan Papua. Menurut Faisal, keberadaan ketiga siklon ini meningkatkan potensi curah hujan tinggi hingga sangat tinggi, sekaligus meningkatkan risiko gelombang tinggi di perairan sekitarnya. Saat ini ada 3 sistem siklon yang mengepung Indonesia, Bapak Presiden. Yang pertama yaitu siklon Bakung. Kami akan pantau terus dinamikanya, harapannya tidak masuk hingga ke mendekat lagi yang akan mempengaruhi kondisi curah hujan. Tapi kami sudah menyampaikan bekerjasama dengan BNPB, BPBD, serta Basarnas serta Kantor SAR untuk masyarakat tetap tenang selama kita dapat memantau kondisi dan selalu bersiap untuk curah hujan tinggi dan gelombang tinggi. Indonesia ditunjuk oleh WMO untuk menjadi Tropical Cyclone Warning Center. Bahkan sempat tercatat pada 14 Desember dia masuk ke kategori 3 dengan kecepatan angin mencapai 65 knot. Ini sangat berbahaya, tapi kemudian turun lagi ke kategori 2 dan sekarang harapannya sudah mendekat ke kategori 1. Meski dikepung 3 siklon, Indonesia tidak menghadapi situasi ini sendirian. Faisal menyebut Indonesia telah ditunjuk oleh Organisasi Meteorologi Dunia sebagai Tropical Cyclone Warning Center dan juga terus berkoordinasi dengan Australia, Jepang, dan India untuk memantau perkembangan siklon tropis Bakung yang mendekati wilayah Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, proses pemulihan pasca banjir dan longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat terus berjalan. Pemulihan bukan hanya terkait membangun kembali rumah dan infrastruktur, melainkan trauma yang masih dirasakan para penyintas, terutama anak-anak.
Berbagai langkah dilakukan secara kolaboratif untuk proses pemulihan pasca banjir dan longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Langkah ini untuk membantu masyarakat bangkit termasuk memulihkan kondisi psikososial para penyintas. Pemulihan tidak hanya tentang membangun kembali rumah dan infrastruktur, melainkan ada luka yang lain yang perlu dirangkul, yaitu trauma yang masih dirasakan para penyintas terutama anak-anak. Melalui layanan dukungan psikososial, para pekerja sosial merawat luka trauma anak-anak secara bertahap. Dengan pendekatan penuh kasih sayang, para pekerja sosial berinteraksi melalui aktivitas bermain, bernyanyi dan bercerita, menciptakan ruang anak yang aman untuk mendukung proses pemulihan. Tak hanya itu, pendampingan psikologi bagi orang tua dan anak serta layanan gratis turut diberikan sebagai bagian dari proses pemulihan menyeluruh. Melalui layanan psikososial ini, anak-anak diharapkan dapat kembali menemukan rasa aman dan percaya diri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi lintas sektoral kesiapan pelayanan Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026. Rakor digelar sebagai bentuk sinergi lintas sektor untuk mewujudkan pelayanan Nataru yang aman, nyaman, dan humanis dalam semangat transformasi Polri. Dalam rakor tersebut, Kapolri menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah atas dukungan dalam persiapan pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Pada kesempatan itu, Kapolri juga menyampaikan duka cita mendalam atas bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia, serta mengajak seluruh pihak mendoakan para korban agar diberikan kekuatan. Berdasarkan hasil survei Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan masyarakat saat Nataru 2025 hingga 2026 diprediksi meningkat sebanyak 8,83 juta orang atau 7,9%, dengan total pergerakan mencapai 119,5 juta orang. Arus mudik diperkirakan terjadi pada 20 dan 24 Desember 2025, sedangkan puncak arus balik diprediksi pada 28 Desember 2025 dan 4 Januari 2026. Untuk menjamin keamanan, Polri bersama TNI dan instansi terkait menggelar Operasi Lilin 2025 selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Sebanyak 146.701 personil gabungan diterjunkan, terdiri dari personil Polri, TNI, dan unsur terkait lainnya. Polri juga menyiapkan 2.903 pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu untuk mengamankan lebih dari 44.000 objek, meliputi gereja, terminal, bandara, stasiun, pusat perbelanjaan, hingga objek wisata. Pemerintah turut memberikan stimulus untuk mengurai kemacetan, antara lain diskon tarif angkutan laut, penyeberangan, diskon tiket kereta api 30%, serta diskon tiket pesawat 13 hingga 14%. Menyikapi potensi cuaca ekstrim, Polri dan seluruh pihak terkait juga diminta mewaspadai bencana alam sesuai prediksi BMKG di sejumlah daerah. Pemerintah juga sudah memberikan stimulus yang diberikan dalam rangka untuk mengurai kemacetan, antara lain memberikan diskon tarif dasar angkutan laut, kemudian penyeberangan, diskon tiket kereta api sebanyak 30%, serta diskon tiket pesawat ya sebanyak atau sebesar 13-14% yang diberlakukan pada periode perjalanan mulai tanggal 22 Desember 2025 sampai dengan 10 Januari 2026. Polri menegaskan keberhasilan pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 memerlukan kolaborasi seluruh pihak serta peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan persediaan BBM dan LPG aman selama libur Natal dan Tahun Baru. Dalam hal ini, Pertamina menyiagakan SPBU, terminal dan fasilitas tambahan untuk antisipasi lonjakan permintaan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan persediaan BBM dan LPG tetap mencukupi selama libur Natal dan Tahun Baru, meski Indonesia masih dalam masa pemulihan pasca bencana. Pernyataan ini disampaikan Bahlil dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada Senin 15 Desember 2025 setelah mengecek langsung data ketersediaan energi. Bahlil juga merinci ketahanan stok BBM bersubsidi, RON 90 mencapai 18 hari, RON 92 dan RON 95 masing-masing 22 dan 28 hari, sedangkan stok solar nasional berada di kisaran 15 hingga 17 hari. Pasokan LPG diperkirakan cukup untuk 14 hari. Kementerian SDM memproyeksikan konsumen bensin meningkat 7,2% dan LPG naik 5,2% selama periode 15 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Untuk Nataru, insya Allah aman Bapak, sekalipun kita kena di persoalan di bencana.
Jadi ini semua masih dalam koridor stok standar minimum nasional. Sebagai langkah antisipasi, PT Pertamina menyiagakan 125 terminal BBM, 7.885 SPBU, dan juga 27 depot pengisian pesawat. Pertamina juga menyiapkan fasilitas tambahan di titik-titik yang berpotensi mengalami lonjakan permintaan, memastikan ketersediaan energi tetap aman selama Nataru. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tentunya ini juga masih menjadi perbincangan juga terkait dengan banjir dan juga tanah longsor yang terjadi di 3 provinsi di Sumatera, ada Aceh, Sumatera Barat, dan juga Sumatera Utara yang disinyalir itu selain karena hujan deras tapi juga terdapat kerusakan-kerusakan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun perusahaan-perusahaan yang melakukan penambangan ataupun penebangan hutan di wilayah tersebut sehingga memperparah dari bencana yang melanda di 3 provinsi tersebut. Betul sekali Arief dan juga pemirsa, kita ketahui bersama bahwasannya pihak kepolisian khususnya dari Bareskrim Polri, Bareskrim Mabes Polri ini saat ini tengah melakukan penyelidikan di mana sudah mencatat nama-nama, bahkan sudah akan memanggil nama-nama perusahaan yang diduga melakukan pengerusakan lingkungan. Di mana kita ketahui bersama bahwasannya bencana di 3 provinsi ini tidaklah sangat amat besar begitu ya, tidak kecil meskipun memang pemerintah belum menetapkan ini sebagai bencana nasional. Namun kita melihat bahwasannya tidak hanya rumah-rumah saja yang hancur, tapi banyak sekali korban-korban dari keluarga bahkan masyarakat ini yang kehilangan keluarganya begitu ya Arief. Ribuan nyawa melayang karena bencana ini dan kita berharap tentunya dari pihak berwajib benar-benar melakukan penyidikan ini hingga ke akarnya. Dan kalaupun nanti memang terbukti bahwa perusahaan ataupun perorangan tersebut terbukti melakukan pelanggaran terhadap izin atau melakukan perusakan terhadap lingkungan, benar-benar dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kalau tadi secara hukum administratif dan melalui denda, harapannya juga untuk bisa mengembalikan hutan yang sebelumnya memang itu hutan untuk bisa dikembalikan ke lingkungan seperti sedia kala. Betul sekali, dan ini juga tidak hanya membutuhkan dari pihak kepolisian saja, namun kita harus atau ini pemerintah harus bergabung, berkolaborasi untuk menemukan titik terang bagaimana kasus ini dapat terselesaikan begitu ya. Intinya kita kawal semuanya, segala proses untuk menuju ke titik terang itu tadi. Betul sekali. Dan Arief dan juga pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada Menyapa Indonesia pagi kali ini. Saya Louis Ayu. Dan saya Arief Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.